Cek. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kaum muslimin wal muslimat dimanapun penjenengan berada, yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini cerah sekali. Mudah-mudahan hati kita juga cerah. Ya, lantainya juga cerah. Itu jadi putih kan? Cerah. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa mas, kalau bujang itu gampang grogi. Belum ada yang menenangkan hati dan pikirannya. Ya, gonjang ganjing ya. Kalau sudah menikah kok masih grogi berarti butuh dua. Loh iya mas, patok itu kan coba jenengan kalau ada tali dipatok, ada tiang dipatok di tali satu, ya kemungkinan miring kan? Loro mas, miring rono telu, iya. Jadi bablasan papat. Dan tentu semoga Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat memberi cahaya buat kita, agar kita bisa berjalan dengan nyaman meniti sirat sampai tujuan akhir kita di jannah. Allahumma amin. Semoga salawat, salam dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, para keluarga yang beriman, para sahabat utamanya al-khulafaur rasyidun, para nabi dan rasul lainnya, juga seluruh umat Islam dimanapun dan kapanpun mereka berada yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Ikhwah wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, wabil khusus teman-teman yang ada di sini. Insyaallah ta'ala pagi hari ini kita akan membaca buku baru yang agak tebal ya, dengan buku yang kemarin. Ya kurang lebih sama tebalnya, cuman tidak tahu ini ya halamannya berapa. Kalau yang kemarin 126, yang di sini 248, hampir 2 kali lipat. 126 itu kan jadi 252. Kalau ini 248, kurang 2 halaman saja sudah 2 kali lipat. Jadi ya siap-siap. Yang kemarin tulisannya gede-gede, yang sekarang tulisannya kecil-kecil, berarti jauh lebih tebal sesungguhnya. Tapi tidak apa-apa, itu namanya peningkatan. Nek wingi kandel saiki tipis, cilik sisat, berarti penurunan. Ya enggak juga sih. Baik. Alhamdulillah pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bacaan ringkas tentu saja dengan segala kekurangan dan khilafan yang ada, khususnya dari saya, Ta'zimu As-Salat. Ini buku yang Masya Allah bagus sekali, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Silakan dibaca lagi, jangan dimasukkan ke museum ya, di perpustakaan dibaca ulang. Terjemahnya juga sudah ada. Mohon maaf saya tidak membawa terjemahan yang kemarin. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan silakan dibaca ulang. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan memulai membaca buku baru, yaitu buku Syarhu Hisnul Muslim atau Hisnul Muslim. Syarah Hisnul Muslim. Ini bukunya. Ya, Arabnya. Terjemahannya banyak ya. Ini salah satunya, ini ada terjemahan Hisnul Muslim. Tebal banget nih kalau terjemahannya. Berapa halaman mas? Mas Dedi, berapa halaman mas? 402 halaman. Masya Allah. Sudah dibaca belum mas?
Judulnya? Iya. Bolak-balik berarti judulnya karo cover belakang. Tapi memang salah satu cara membaca buku begitu ya. Ya, depan dan belakang. Jangan tengah dahulu, Mas. Depan ini nanti kita kasih tahu ya, tip cara membaca buku. Betul memang, setelah depan ada belakang, karena biasanya belakang itu ada informasi ringkas tentang buku. Ya. Baik. Syarah Hisnul Muslim, penjelasan buku Hisnul Muslim. Syarah artinya penjelasan. Hisnun, apa arti hisnun? Mas Dedi lah, sing hafal kan Mas Dedi ya. Mas Dedi, apa artinya hisnun? Kok baik? Ya buku ini apa? Apa hisnun? Pagar, benteng, ya. Hisnun itu benteng, ya. Al Muslim, ya Muslim wong Islam, berarti benteng bagi orang Islam. Kita ini butuh pagar, butuh perisai, butuh benteng yang melindungi diri kita. Mengapa? Hidup di dunia ini penuh dengan bahaya, siap menyergap diri kita, baik yang tampak maupun tidak. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi seorang muslim mau tidak mau harus memiliki pelindung, perisai, ya, pertahanan diri yang kuat. Kalau tidak, hambok gedene sak. Nah, itu kok pas ya, penjaga kanan, penjaga kiri, cocok. Memang harus begitu, tengah, masya Allah. Kayaknya sudah disetting ya. Yo namanya guru yo ada secara usaha manusiawi melakukan sebab itu yo, ono lah dijogo. Ya, kanan gede, kiwa gede, tengah gede banget. Itu usaha, salah satu usaha. Namanya orang penting itu ada, apalagi misalnya kalau di negeri kita ada presiden namanya Pampres, itu pasukan pengamanan atau pengawal, pengamanan ya, pengamanan presiden. Itu pasukan pilihan, tidak main-main itu. Pilihan dari semua apa namanya? Satuan ya, ada dari laut, udara, darat, dan kepolisian mungkin seperti itu. Masya Allah. Kalau kita yang kita pilih yang gede-gede, wae. Baik, buku aslinya tipis nih, kecil nih, ya, Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ini masya Allah salah satu buku yang di zaman sekarang, kalau di zaman dahulu banyak ya buku-buku zikir. Itu ada Al-Azkar, salah satu buku yang dianjurkan dibaca itu kitab Al-Azkar, tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada juga buku-buku yang lain ya, dikarang oleh para ulama zaman dahulu, dan masya Allah itu buku-buku yang sampai hari ini dibaca. Nah, untuk yang buku tulisan ulama zaman now, zaman kekinian, itu adalah Hisnul Muslim. Yang ada pada saya ini sudah cetakan ke saya lihat coba ya. Ini selalu diproduksi soalnya. Ini buku sudah cetakan 42. Cetakan 42 itu tahun 2015. Ya. 2015. Kalau sekarang enggak tahu ini. Kemudian buku ini juga sudah diterjemahkan ke banyak bahasa. Di belakang tuh ada 63 kalau nggak salah ini. Kecil-kecil tulisannya. Bahasa di dunia. Baik. Nah, karena kita juga tidak menggunakan bahasa Arab secara khusus setiap hari dalam pergaulan, kita juga butuh terjemah. Maka saya selalu menganjurkan
buat kita, jangan alergi dengan buku terjemahan. Sebagian orang mungkin sudah merasa bisa bahasa Arab, lalu menyingkirkan buku terjemahan. Bolehlah bagi dia, mungkin secara pribadi. Tetapi bagi jamaah, bagi orang banyak masih butuh. Meski memang ya, jangan hanya mengandalkan buku terjemahan. Karena namanya terjemahan sehebat apapun tidak langsung pada buku aslinya. Kecuali kalau di situ ada buku aslinya lalu diterjemahkan. Tapi kalau semata-mata terjemahan memang kadang-kadang namanya orang. Ya ada salah, ada nggak tepat, itu biasa. Tapi bukan berarti kemudian kita menafikan, nggak mau, anti terhadap buku terjemahan. Itu yang perlu diperhatikan. Bahkan wallahu alam, ini menurut saya, sehebat apapun kita bahasa Arabnya, mungkin kemampuannya, ilmunya, tapi kita ini hidup di negeri yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari secara umum. Kalau untuk Anda sendiri tidak apa-apa. Tapi ketika Anda menyampaikan kepada umat, kepada jamaah, bukankah itu menggunakan bahasa Indonesia? Siapa yang setiap hari, mungkin seorang dai, seorang ustadz, ketika berceramah setiap hari di negeri kita ini menggunakan bahasa Arab tanpa penerjemah? Ada nggak? Dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu. Mungkin kalau di kampus, di pesantren iya, khusus bagi santrinya. Tetapi kalau di umat, di masyarakat, butuh nggak bahasa Indonesia? Butuh. Nah, sehebat apapun bahasa Arab kita butuh kemampuan berbahasa Indonesia. Untuk apa? Mentransfer materi, substansi ilmu ini sampai kepada umat. Nah, kalau kita sendiri juga tidak pandai berbahasa Indonesia, bisa jadi keliru. Niat kita betul, kalau dalam bahasa Arab kita paham, tapi kalau bahasa Indonesia sulit, mungkin dipahami orang, bisa keliru. Nah, pentingnya buku terjemahan membantu kita memahami yang ada di dalam bahasa Arab. Atau kalau kita sudah tahu, sudah paham, membantu kita untuk memahamkan orang lain yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi mungkin teman-teman yang sudah ahli bahasa Arab, atau mungkin di luar sana kaum muslimin wal muslimat yang menjadi guru, menjadi dai atau ustadz, ini menurut saya jangan alergi, jangan anti dengan terjemahan. Meskipun sekali lagi namanya manusia, hatta buku, hatta apapun susunan ya, karya, tulisan manusia itu mungkin dan pasti ada kekurangan. Bahkan bisa jadi ada kekeliruan. Oleh karenanya ketika kita membaca buku termasuk terjemahan, kalau kita tahu itu keliru, justru kita betulkan. Kalau kita tidak tahu, kita terbantu dengan terjemahan. Jadi sama-sama memberikan manfaat. Ini sekedar pengantar. Mengapa kita selalu membawa yang asli, kemudian terjemahan, seperti itu. Salah satu fungsinya. Karena memang dalam praktek, ya, memang sulit kadang-kadang memberikan ungkapan yang tepat dalam bahasa Arab. Itu ungkapan tepatnya dalam bahasa Indonesia apa, supaya tidak salah orang memahaminya. Kalau kita ceramah begini, kalau nggak paham bisa tanya. Coba kalau buku terjemahan, bagaimana mau bertanya? Ya, mau nggak mau harus dengan ungkapan yang mudah dan benar dipahami oleh si pembaca. Baik, buku ini Syarah Hisnul Muslim disyarah oleh, di sini namanya Abu Muslim Al-Ahmad. Mari kita buka judulnya ya. Kemudian Abu Muslim Majdi bin Abdul Wahhab Al-Ahmad. Kalau tadi penulisnya adalah Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, lalu disyarah oleh Abu Muslim Majdi bin Abdul Wahhab Al-Ahmad. Kalau buku yang dicetak ini di sini sudah 2008 ya. Cetakan tahun 2008. Kalau buku saya ini cetakan pertama juga ini 1426, berarti 2000